Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Supri Badut Kibas, peternak sapi dari penawar Tama, Tulang Bawang Lampung, sekaligus penjual online sapi-sapi yang kelas super. Baik, kembali dalam topik kemarin, sapi yang terkena boyong. Sampai hari ini sudah berjalan sekitar 3 sampai 4 hari. Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, jadi 4 hari dari pengobatan. Waktu kemarin hari Minggu itu saya beli sapi itu, mau sorenya, Minggu sore itu mulai dari pengobatan sapi yang terkena boyong. Alhamdulillah, tanpa obat apapun sapi itu sudah mulai terlihat perkembangannya. Dari hari Minggu sore sampai dengan hari Rabu, sekarang sudah mulai ada perkembangan. Tidak perlu panjang lebar, langsung kita lihat sapi yang kemarin setiap duduk keluar gede, segede kelapa itu. Sekarang udah 4 hari ini nggak keluar, hanya dengan mudah tanpa obat apapun. Boyong bisa cepat diselesaikan, yang penting belum parah, belum sampai keluar. Kalau emang udah sampai keluar harus dimasukkan dan dijahit. Habis itu dipakai terapi atau tempat pengobatan seperti ini. Hanya tempat kita jadikan lebih miring, makannya kita taruh di bawah. Insya Allah akan segera pulih. Ini udah minta IB sekarang ini, cuman mantrinya belum datang. Insya Allah nanti sudah bisa di IB. Kemarin minta IB belum sembuh IB. Jadi untuk para rekan-rekan yang sapinya terkena boyong, jangan takut. Jadi kita perlu santai, jangan buru-buru dipotong, jangan buru-buru dijual. Kita berikan perawatan secara khusus, insya Allah sapi itu akan sembuh dengan sendirinya. Karena sapi boyong itu bukan penyakit. Menurut perkiraan saya, itu bukan penyakit, hanya karena salah cara merawat kita atau salah posisi kandang, lantai kandang. Jadi untuk breeding, untuk ternak, usahakan kalau bisa untuk sapi indukan, buat lantai jangan terlalu miring, lantainya standar aja. Kalau bisa selisih cuman 3 sampai 5 cm antara depan sama belakang. Jangan terlalu miring, karena resikonya jika kandang itu terlalu miring, maka saat hamil dia bisa terkena boyong. Karena tekanan perut itu bisa menekan ke belakang, apalagi makannya tidak diatur serta minum, makan dan minumnya tidak diatur. Jadi dalam perut yang penuh, tambah makan minum, tambah si calon sapi, si pedet kecil dalam rahim itu semakin bertumpuk, akhirnya ada tekanan untuk keluar, jadi bisa terjadi boyong. Makanya seandainya sapi terkena boyong, bukan masalah sapinya yang kurang bagus, cuman karena kita kurang paham cara perawatan atau kandangnya. Jadi untuk rekan-rekan
Ini hasil dari kemarin, ini sekedar uji coba sekaligus pengalaman pribadi saya. Jadi seringkali saya menangani kasus seperti ini, alhamdulillah bisa pulih normal. Jadi ini perkembangan masih 4 hari udah pulih. Ini udah minta pipi, dan insya Allah nanti sore bisa pipi lagi, dan semoga bisa sembuh total seperti sedia kala. Ini induknya bagus, sayang kalau dimasukkan ke potong, sayang juga kalau sampai nggak bisa beranak lagi. Nah, untuk tips memilih sapi yang tidak gampang terkena boyong, usahakan sapi yang besar perut, jadi jangan kecil perut. Boyong itu bisa dikatakan karena bodi sapi menentukan. Kalau sapi besar perut jarang terkena boyong, tapi kalau kecil perut kayak gini, kalau kurang bisa merawat maka bisa terkena boyong. Jadi rekan-rekan, sahabat Ngarit Lampung dan dimanapun Anda berada, mungkin jika ada kesalahan atau kurang pasnya dari pengalaman saya, mohon diberi pencerahan atau dibenarkan. Kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu untuk satu kemajuan, yaitu ternak. Kita semakin sukses dan semakin jaya. Jadi para Pak Dokter, Pak Mantri, beri kami pengalaman, beri kami pencerahan untuk masalah pengobatan boyong. Untuk sementara kami hanya bisa mengobati secara alami tanpa pakai obat apapun. Jadi hanya dengan seperti ini tadi, lantai kita buat pendek depan, makanya kita taruh di bawah, tidak terlalu tinggi. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Jika ada dari Bapak Dokter atau Bapak Mantri yang bisa menjelaskan atau memberikan ilmunya lebih bagus, maka kami juga menunggu dari bapak-bapak. Mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan ke rekan-rekan sahabat Ngarit Tulang Bawang. Semoga bermanfaat. Jadi nggak ada maksud apa-apa, yang penting kita intinya berbagi ilmu agar semua bisa lebih maju. Salam Ngarit dari Supri Bandut Kipas, peternak sapi dari E2SP2 penawar utama Tulang Bawang Lampung. Salam Ngarit, salam Ngarit, salam Ngarit. Yes, semoga jaya.